Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Syihotang. Saya dari kelas 12 PS3. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Baiklah, saya akan memulainya. Pengertian jurnal penutup. Jurnal penutup atau dalam bahasa Inggrisnya adalah closing journal entry, yaitu jurnal yang diterbitkan di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Akibat penutupan tersebut, saldo akun-akun akan menjadi nol di awal periode akuntansi. Akun yang ditutup merupakan akun nominal seperti pendapatan dan beban, dan akun pembantu modal misalnya prepaid dan ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, sesudah jurnal penutup diupload ke masing-masing akun, yang tersisa adalah perkiraan real atau aset, liabilities, atau capital equity. Jurnal penutup dibuat bergantung dari jenis atau bentuk perusahaan, baik itu dalam bentuk VT, CP, dan firma maupun perusahaan perorangan, karena struktur model setiap jenis perusahaan tidak sama. Setelah membahas pengertian jurnal penutup, kita juga membahas tujuan dan fungsi jurnal penutup. Yang pertama, menutup saldo berada di semua perkiraan sementara, menjadikan perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, supaya saldo akun modal memberikan gambaran jumlah yang sesuai dengan kondisi di akhir periode, menjadikan saldo akun modal akan sama dengan jumlah akhir yang dilaporkan di neraca. Yang ketiga, membedakan transaksi akun pendapatan dan beban supaya tidak tercampur dengan jumlah nominal dari perolehan dan beban di tahun berikutnya. Yang keempat, menunjukkan neraca awal periode berikutnya sesudah dilakukan penutupan buku. Yang kelima, memudahkan ketika melakukan pemeriksaan karena sudah dilakukan pemisahan transaksi yang terjadi antara periode sekarang dan periode akuntansi berikutnya. Yang keenam, menunjukkan informasi keuangan yang nyata dari suatu perusahaan sesudah dilakukan penutupan buku atau jurnal penutup, akun yang sebenarnya tersusun atas harga, kewajiban, dan ekuitas. Kita juga akan membahas akun-akun yang memerlukan jurnal penutup. Terdapat akun-akun yang membutuhkan jurnal penutup di akhir periode antara lain: yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga ikhtisar, saldo laba, rugi, yang keempat prive. Cara membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dipakai untuk menutupi beberapa akun seperti pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan prive. Di bawah ini adalah contoh cara membuat jurnal penutup antara lain. Yang pertama, menutup akun pendapat. Menutup semua akun pendapat dengan cara melakukan pemindahan rekening akun pendapatan ke rekening saldo, ikhtisar laba rugi. Berikut ini adalah contoh penutupan akun pendapat. Contohnya yaitu pendapatan pada debit 10 juta dan ikhtisar laba rugi pada kredit 10 juta. Yang kedua, menutup akun beban. Menutup semua akun beban dengan cara melakukan pemindahan rekening akun beban ke ikhtisar laba rugi. Di bawah ini adalah contoh penutupan akun beban. Ikhtisar laba rugi pada debit 5 juta dan beban pada pada kredit 5 juta. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Menutup semua akun ikhtisar laba rugi dengan cara melakukan pemindahan saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Ada dua keadaan yang dapat terjadi, yakni laba atau pendapatan lebih besar dari beban, atau rugi pendapatan lebih kecil dari beban. Di bawah ini adalah contoh penutupan akun ikhtisar laba rugi. Yang pertama, apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi dilakukan penerbitan dan akun modal dikreditkan. Ikhtisar laba, contohnya ikhtisar laba rugi pada debit 5 juta dan modal pada kredit 5 juta. Yang kedua, apabila rugi, maka akun modal dilakukan penerbitan dan ikhtisar laba rugi dikreditkan. Modal pada debit 5 juta, ikhtisar laba rugi pada kredit 5 juta.
Yang keempat, menutup akun privé. Menutup akun privé atau penarikan modal pemilik seringkali hanya terjadi perusahaan dengan skala kecil. Cara membuatnya adalah melakukan pemindahan akun privé ke akun modal. Berikut contoh penutupan akun privé. Pada modal pada debit 13 juta, privé pada kredit 13 juta. Kita juga membahas posting dan neraca saldo penutup. Terlebih dahulu kita mengetahui apa itu neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal atau akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Setelah membuat jurnal penutup, tahap selanjutnya dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Fungsi atau kegunaan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Tujuan neraca saldo penutupan. Tujuan dari neraca saldo ini adalah untuk memperlihatkan keseimbangan saldo-saldo dari akun permanen yang akan dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Karena semua akun temporer atau akun nominal memiliki saldo nol, maka neraca saldo setelah penutupan akan berisi saldo akun permanen, yaitu akun yang ada di neraca. Neraca saldo setelah penutupan akan memberikan bukti bahwa proses penjurnalan dan posting ke buku besar atas semua akun yang harus ditutup setelah selesai. Kita juga membahas bentuk-bentuk neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan dapat dibuat dari saldo-saldo buku besar setelah jurnal penutup diposting ke buku besar masing-masing. Bisa juga diambil dari saldo-saldo yang ada di neraca lajur, atau dari laporan keuangan neraca. Neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun real saja, sedangkan akun sementara atau akun nominal sudah ditutup sehingga bersaldo nol. Bentuk neraca saldo setelah penutupan sebagai berikut. Yang pertama, nama perusahaan. Yang kedua, judul, yaitu neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga, tanggal pembuatan. Nah, di sini kita juga membahas jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jurnal yang memiliki nama lain reverse entry ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Sedangkan pembuatannya biasanya dilakukan pada awal periode baru supaya muncul analisis real yang lebih anyar dan segar. Yang terakhir yaitu fungsi-fungsi jurnal pembalik. Yang pertama, mempermudah pencatatan transaksi. Yang kedua, untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menghindari kesalahan pembuatan jurnal pembalik. Demikian dari penjelasan saya, yaitu tahap penutupan siklus akuntansi perusahaan jasa. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Terima kasih.